Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya rasulullah amma ba'du. Baik sahabat kafah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang pentingnya mempelajari ilmu agama. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, di mana pada ayat pertama berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di mana pada ayat tersebut terdapat kata Iqra yang memiliki arti bacalah. Maka pada ayat tersebut merupakan perintah kepada kita sebagai seorang muslim, sebagai seseorang yang beriman untuk terus belajar karena dengan belajar merupakan gerbang pertama terbukanya ilmu pengetahuan. Perihal mempelajari ilmu agama, maka tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan baik itu dari waktu maupun usia, sehingga selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bernafas, masih diberi kesempatan untuk hidup, maka selama itu pula kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim. Dalam menuntut ilmu, seseorang yang menuntut ilmu agama maka akan mendapatkan keutamaan yang Masya Allah tabarakallah banyak sekali. Namun dalam hal ini saya akan menyampaikan setidaknya ada dua keutamaan yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama yaitu seseorang yang menuntut ilmu maka ia akan diberikan kemuliaan dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat menyayangi seseorang hamba yang muhtaram. Apakah itu muhtaram? Yaitu seorang hamba mulia yang memiliki harga diri. Dan ciri-ciri seorang hamba yang muhtaram ini yaitu seorang hamba yang senantiasa menghabiskan waktunya, menggunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Dan salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menghabiskan waktu-waktu kita agar senantiasa bermanfaat yaitu dengan menuntut ilmu, dengan mempelajari ilmu agama. Berbicara perihal kemuliaan ini, Syekh Wahab bin Munabbih di dalam salah satu kitab Imam Nawawi yang membahas perihal adab dalam berilmu, ia mengatakan di dalamnya ia mengatakan bahwa dengan ilmu seseorang yang hina akan menjadi mulia. Dengan ilmu seseorang yang lemah akan menjadi kuat. Dengan ilmu seseorang yang jauh akan menjadi dekat. Dengan ilmu seseorang yang pandir akan menjadi pandai. Dengan ilmu seseorang yang miskin akan menjadi kaya. Dengan ilmu pula lah seseorang yang pesimis akan menjadi optimis, dan seseorang yang tersesat akan menjadi selamat. Maka dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kepada setiap hambanya yang beriman serta setiap hambanya yang memiliki ilmu akan dinaikkan derajatnya, yaitu Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kepadamu kelapangan. Apabila dikatakan kepadamu berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan." Kemudian keutamaan yang kedua yaitu seseorang yang menuntut ilmu maka dia akan dipermudah menuju surga, dipermudah jalanan menuju surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dalam hal ini, dalam hadis ini
Ibnu Rajab Al-Hambali juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga memiliki 4 makna. Di antaranya yang pertama, makna yang pertama yaitu seseorang yang menuntut ilmu agama maka ia akan mendapatkan surga. Yang kedua, seseorang yang mempelajari ilmu agama maka ia akan mendapatkan hidayah, dan hidayah inilah yang menyebabkannya dipermudah untuk mendapatkan surga. Kemudian yang ketiga, yaitu seseorang yang mempelajari suatu ilmu agama maka satu ilmu tersebut akan mengantarkannya dengan ilmu yang lainnya, sehingga hal tersebut yang menyebabkan seseorang mendapatkan surga. Kemudian yang keempat, Allah memberikan janji secara nyata kepada setiap penuntut ilmu, kepada setiap orang yang menuntut ilmu, yaitu dipermudah jalannya ketika kelak di akhirat melewati jembatan Shiratal Mustaqim, yaitu jembatan yang berada di atas neraka menuju surga. Kemudian dalam menuntut ilmu setidaknya ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu dengan membaca bacaan buku Islami, yaitu buku-buku yang membahas perihal agama, buku-buku yang membahas perihal ilmu-ilmu Allah. Namun dalam hal ini kita tidak hanya dapat mengandalkan buku bacaan saja, akan tetapi kita memerlukan seorang guru yang ahli dalam bidangnya. Dalam tafsir Ruh Al-Bayan dikatakan bahwa seseorang yang tidak memiliki guru maka gurunya adalah syaitan. Kemudian ilmu sendiri ini sebenarnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, ilmu yang dapat dipelajari secara otodidak. Yang kedua, ilmu yang tidak dapat dipelajari secara otodidak. Adapun kaitannya dengan kajian-kajian Islami ini termasuk dalam jenis ilmu yang kedua, yaitu ilmu yang tidak dapat dipelajari secara otodidak. Maka dibutuhkan seorang guru yang ahli dalam bidangnya. Maka yang perlu kita lakukan ketika ingin memulai untuk mempelajari ilmu agama, maka carilah guru. Carilah guru yang tepat. Seperti apa guru yang tepat? Yaitu seorang guru yang setidaknya terdapat 2 hal. Yang pertama, seorang guru yang memang ahli dalam bidangnya. Yang kedua, seorang guru yang memiliki sanad keilmuan yang jelas. Kemudian mungkin sebagian dari kita atau mayoritas dari kita sering bertanya bagaimana mencari guru gitu. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah 1, itu datanglah ke majelis-majelis ilmu, di mana majelis-majelis yang senantiasa untuk terus mengkaji dan membahas perihal ilmu-ilmu Allah, membahas perihal ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Kemudian yang kedua, yaitu dengan mencari circle pertemanan atau lingkungan pertemanan yang baik. Mencari lingkungan pertemanan yang senantiasa mengajak kita kepada kebaikan. Salah satunya yaitu lingkungan pertemanan yang senantiasa mengajak kita untuk terus mengupgrade ilmu-ilmu kita, untuk terus datang ke majlis-majlis ilmu. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda perihal lingkungan pertemanan. Beliau bersabda, seseorang itu tergantung agama teman karibnya. Maka perhatikanlah siapa yang hendak engkau jadikan sebagai teman karib. Hal senada juga dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa ia mengatakan seseorang yang memiliki teman karib, seorang yang memiliki sifat pelit, maka itulah yang menyebabkan seseorang tersebut memiliki sifat pelit. Sedangkan seseorang yang berteman dengan seseorang yang memiliki sifat zuhud, maka ia akan zuhud pula dalam hal dunia. Maka pada hakikatnya seseorang itu tergantung siapa teman dekatnya. Selain daripada itu, manusia sendiri merupakan makhluk yang dinamis, dan kedinamisan seseorang itu dipengaruhi oleh orang-orang sekitarnya. Maka di sini saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa mencari teman, mencari lingkungan pertemanan yang selalu mengajak kita kepada kebaikan, yang selalu mengajak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan mengajak kita agar selalu bersemangat dalam mencari ilmu. Seseorang yang menuntut ilmu akan mengalami 3 keadaan. Keadaan yang pertama, seseorang penuntut ilmu yang memiliki keadaan yang pertama ini, maka ia akan merasa sombong ketika mempelajari ilmu agama. Dia akan merasa memiliki banyak pengetahuan. Yang kedua, yaitu keadaan di mana seseorang akan merasa rendah diri. Kemudian yang ketiga,
keadaan ketiga ini, seseorang semakin dalam ilmu agamanya, maka ia akan merasa semakin bodoh. Maka pada hakikatnya semakin dalam ilmu seseorang, semakin banyak ilmu seseorang, maka ia akan semakin merasa tidak tahu apa-apa, kan semakin merasa bahwa ilmunya begitu sedikit sekali, sehingga muncul rasa ingin tahu yang tinggi terhadap ilmu-ilmu agama, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi petunjuk dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka di sini perasaan-perasaan yang perlu kita rawat dalam mempelajari ilmu agama, yaitu senantiasa memunculkan rasa ingin tahu yang tinggi. Belajarlah ilmu akidah, karena dengannya kita akan mengetahui petunjuk yang benar, sehingga kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sehingga dalam kehidupan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian belajarlah ilmu fikih, karena dengannya kita akan mengetahui hukum-hukum syariat yang mengatur segala tindakan-tindakan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, belajarlah ilmu sejarah, karena dengannya kita akan mengetahui sejarah-sejarah kehidupan Rasulullah, kehidupan para sahabat-sahabatnya, serta orang-orang saleh terdahulu, sehingga kita dapat meneladani dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara perihal sejarah Rasulullah, ketika kita mempelajari sejarah Rasulullah SAW, maka hal tersebut sebagai bukti bahwa kita begitu mencintai Rasulullah, dan semoga hal tersebut menjadi sebab kelak kita mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian membahas perihal ilmu tadi, tentu saja seseorang mengapa penting untuk mempelajari ilmu agama? Tentu saja karena terdapat sekali banyak faedah-faedah yang terdapat di dalamnya. Adapun yang pertama, seseorang yang mempelajari ilmu agama maka ia akan diberikan hati yang lapang serta kebahagiaan. Yang kedua yaitu seorang yang memiliki ilmu maka ia akan diberikan hati yang bijaksana, tidak mudah berprasangka buruk kepada orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu diberikan rasa takut akan bermaksiat kepada Allah. Ketika dia mengetahui sebuah ilmu Allah, maka ia akan takut ketika tahu hukumnya. Kemudian yang terakhir yaitu seseorang yang memiliki ilmu agama maka akan muncul keimanan dalam dirinya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan adalah ilmu dan rasa ingin menjadi lebih baik. Kemudian maka saya mengajak kepada kita semua untuk terus mempelajari ilmu agama, untuk selalu bersemangat untuk mempelajari ilmu agama. Maka saya akan tutup dengan salah satu perkataan dari seorang pendakwah yang semoga Allah menjaganya. Jadilah apapun yang kita inginkan, lakukan apapun yang kita inginkan, tapi jangan pernah lupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu karena Allah. Maka jika kamu seorang dokter, maka jika kita seorang dokter, jadilah dokter yang paham agama. Maka jika kita seorang guru, jadilah guru yang paham agama. Maka jika kita seorang insinyur, jadilah seorang insinyur yang paham agama. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.